Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Koespi Rosi dengan NIM 401231031. Kali ini saya akan membahas soal yang sudah saya kerjakan dan penyelesaiannya baik menggunakan program R ataupun yang ditulis di kertas. Nah, pertama izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Share. Nah, maaf. Pertama ini untuk program R-nya terlebih dahulu. Ini soalnya, maaf, sorry, soalnya ini. Pertama, nomor satu itu yang 1A adalah kita disuruh untuk membuat suatu matriks dengan ukuran 100 kali 100 dengan nilai elemen diagonalnya itu adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Nah, matriks dengan nilai elemen diagonalnya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0 adalah matriks identitas. Nah, di R, cara membuat matriks identitas itu pertama menggunakan suatu fungsi yang namanya diag. Nah, di fungsi itu nanti dia minta parameternya. Nah, parameter ini adalah ukuran matriks yang ingin kita buat. Nah, karena kita tadi mintanya 100 kali 100, maka saya masukin nilainya 100 di sini. Nah, eh, terus saat kita jalankan programnya, nah ini dia muncul matriksnya. Nah, kekurangannya itu adalah dia pertama dia nggak bisa ngeprint gitu langsung secara semuanya gitu satu baris gitu kolom-kolomnya. Di sini cuma sampai 18 kolom doang. Nah, kolom lainnya itu dia ada di bawah sini. Ini kolom 19, bawahnya gini dan seterusnya gitu. Tapi walaupun begitu dia benar ngeprint matriks identitas. Dan bisa dilihat misalnya di sini tuh satunya itu dia diagonal gitu. Dan juga bisa dilihat dari apa di mana letak satunya ini. Hanya di sini ini kan nilai satunya itu letak di kolom 18 baris 18. Tuh, bisa dilihat. Jadi ini memang identitas dan letak satunya ini akan terus benar sesuai dengan sifat matriks identitas. Dan ini pun tuh terlihat sampai di kolom 100 pun dia nilai angka satunya itu tetap ada di sini di kolom 100 di baris 100 dengan kolom 100 tuh. Artinya emang benar ya, matriks ini adalah matriks identitas walaupun tidak bisa dilihat secara langsung karena keterbatasan dari R. Nah, lalu untuk soal yang B-nya adalah kita diperintah untuk membuat suatu matriks dengan elemennya ini berupa seperti ini. Ada 10 kolom, 5 baris, dan kolom pertama itu A semua, baris pertama itu A semua, baris kedua itu B semua, baris ketiga itu C semua, dan seterusnya. Nah, pertama saya buat dulu matriks dengan isinya itu elemen asal aja, tapi ada 50 elemen karena bisa dilihat di sini kan ini ada 10 kolom, 5 baris, berarti kan 50 elemen kan. Nah, saya buat terlebih dahulu matriks dengan 50 elemen, asal dulu aja elemennya. Yang penting 50 jumlahnya. Terus saya ubah elemennya. Pertama di baris pertama itu saya ubah menjadi elemen dengan nilai A. Terus di baris kedua jadi B. Terus baris ketiga C, baris keempat D, baris kelima E. Nah, saat kita jalankan programnya, ini sudah keluar seperti apa yang diminta dalam soal. Next, soal nomor 2 yaitu adalah buatlah suatu program untuk menghitung angka persamaan kuadrat seperti ini dengan nilai rumus ABC. Nah, jadi pertama saya buat dulu fungsinya. Fungsinya saya kasih nama rumus ABC. Nah, fungsi ini nanti dia akan meminta 3 parameter A, B, C. Nah, si parameter ini pertama dia akan digunakan untuk menghitung deter, de, de, des, diskriminannya dulu, diskriminan. Nah, karena kan emang itu bukunya. Next, setelah itu kan rumus ABC ini kan dia bisa mengoutput dua kan. Pertama yang plusnya, lalu yang minusnya. Nah, kita juga gitu buat juga ini yang plusnya, ini yang minusnya. Variabel X1 yang plusnya, variabel X2 itu minusnya, terus
saya gabungkan menjadi suatu matriks Sibyne, dan nanti outputnya akan jadi matriks gitu. Nah, coba kita evaluasi sesuai apa yang di soal itu, katanya dia minta dievaluasi apa yang kita buat. Nah, evaluasi yang pertama itu adalah jika A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 6. Nah, kita jalankan, dan hasilnya itu adalah 3 dan 2. Dan ini benar karena sudah saya hitung secara manual tadi. Nah, next, evaluasi yang kedua itu jika katanya A-nya itu adalah 1, B-nya 0, dan C-nya min 4. Nah, kita run, dan hasilnya itu untuk A-nya 1 dan B-nya 0 dan C-nya min 4 adalah 2 dan min 2. Dan itu benar juga karena sudah saya hitung juga. Next, soal nomor 3 itu katanya diminta yang pertama kita membuat plot dengan nilai X-nya itu merupakan bilangan sequence dari 1 sampai 20 dengan jedanya 0,8. Nah, untuk itu saya membuat untuk X-nya itu apakah saya buat seperti ini, sec dengan sequence dari 1 sampai 20 dengan jedanya 0,8. Terus untuk nilai Y-nya merupakan bilangan normal random sebanyak data dari X-nya dengan minnya 1 dan standar deviasinya 0,5, terus nanti dibagi X. Nah, maka saya buat seperti ini. Pertama, bikin dulu bilangan acaknya, norm, dengan banyaknya itu sebanyak bilangan nilai X dengan minnya 1 sampai dan standar deviasinya itu 0,5. Lalu setelah buat bilangan acak tersebut dibagi dengan nilai-nilai di nilai X. Terus setelah itu kita buat plotnya. Dan saat saya jalankan kodenya, nah hasilnya seperti ini, dan itu sudah mendekati lah apa yang diminta di soalnya. Jadi dia naik apa menurun gitu, dan emang menurun. Next, soal nomor 4 katanya itu kita mengecek apakah deret tersebut deret ini adalah konvergen atau divergen menggunakan uji perbandingan limit. Nah, ini sudah saya kerjakan di kelas. Nah, periksa periksa apakah deret deret n sama dengan 1 menuju tak hingga itu dengan rumus n plus 3 dibagi n pangkat 2 dikali akar n adalah konvergen atau divergen. Nah, pertama bentuk dari tadi itu dia tuh kan mirip kayak gini bentuknya. Nah, eh, apa untuk ini nih adalah konvergen. Kenapa konvergen? Karena kan 1/n pangkat 3/2 itu 3/2-nya itu adalah P, dan karena P-nya itu lebih dari 1 maka ini adalah konvergen. Nah, terus bandingin nih ini yang konvergen dibandingkan dengan ini apakah menunjukkan bahwa ini adalah konvergen? Bandinginnya itu dengan cara limit n menuju tak hingga dibagi apa yang ingin kita ketahui dibagi dengan apa yang sudah kita ketahui konvergen, yaitu adalah tadi 1/n3/2. Nah, kita limitin tadi ini naik ke atas jadi dikali, terus kemudian ini kemudian ini pokoknya gitu, terus ini bagi ini jadi 1, ini bagi ini jadi 3/n. Terus kita masukkan limitnya, ini jadi 1, ini jadi 0. Karena hasil limitnya adalah 1 maaf, mendekati suatu nilai, maka konvergen. Dan ini pun sudah dapat dibuktikan menggunakan plot R. Saat ini rumusnya BTW. Jadi saat kita jalankan dia ini. Nah, dia muncul plot ini dan si grafik ini tuh dia mendekati nilai 0, mendekati suatu nilai, maka bisa disimpulkan bahwa memang benar deret ini adalah konvergen karena baik dia diuji menggunakan
perbandingan limit di kertas tadi ataupun dibuat macam plot gini, dia emang benar menunjukkan sesuatu nilai. Jadi ya sudah, itu aja ya, udah 4 soal juga. Sekian dari saya, mohon maaf banget kalau misalnya banyak kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.